Sedangkan satu sendiri ini 30 hari, maka 30 hari ini masuk baik. Nah, jadi kita bandingkan di sektoralnya ya, masing-masing ya, baru kita tentukan apakah itu baik atau buruknya. Oke, berarti tergantung model bisnisnya ya. Karena kalau proses produksi ada Iya, waktu ya, betul. sampai dari pengolahan sampai barang jadi. Nah itu. Mm-mm. Nah ini ada pertanyaan lagi ya, Dre. Saya bacain. Bentar. Hmm. SBMA prospeknya bagaimana kok kalau properti pilih PANI atau APLN atau MDLN? Ini boleh dijawab, boleh enggak ya, Hmm. sesuai kenyamanan kamu. Tapi apapun, bukan rekomendasi beli atau jual. Kebetulan SBMA videonya tadi udah upload. Oke, itu gara-gara upload ya kali ya mungkin ya. Hmm. Nah, tapi balik Mm-mm. lagi ya, diskon bukan ajakan membeli atau menjual. Saya kebetulan sudah punya SBMA juga ya, dan ada 140 sampai detik ini saya nggak belum menjual ya. Nah, jadi kalau saya sih masih percaya ini SBMA ini masih panjang ceritanya. Karena kenapa? Karena saya menganggap SBMA ini bukan sektor yang siklikal ya. Siklikal dalam arti kata tuh siklikal dalam setahun itu ada siklikalnya sih. Cuma siklikal itu kalau kita ngomong itu termasuk emiten seperti kelapa sawit atau batu bara, bukannya seperti itu ya. Nah, jadi saya menganggap bahwa emiten SBMA ini bisa masuk ke dalam kategorinya fast grower sih. Itu yang pertama. Jadi saya expect mungkin mudah-mudahan ya saya bisa pegang untuk 5 sampai 10 tahun yang akan datang lagi. Kan? Karena kenapa ya? Karena kalau kita lihat dari pernyataannya Bu Cynthia kemarin, visinya SBMA ini 5 sampai 10 tahun yang akan ini menjadi perusahaan nggak cuma hanya pinter atau jago di kandang ya di Kalimantan ya, tapi juga mungkin akan menjadi perusahaan yang skalanya tuh Indonesia yang nasional. Ya saya sih mudah-mudahan ya kita doakan aja ya. Kalau kita perhatikan kan seperti AGI aja. AGI kan market cap-nya kan udah hampir 6T ya. Nah kalau sedangkan Mm-mm. SBMA ini market cap-nya baru hanya ke 200 miliaran dah kurang lebih ya. 200 miliar kurang malahan. Nah perbedaannya kan jauh sekali ya kalau kita ngomongin ya. Jadi antara misalkan ada kata bisa nggak nih SBMA 5 tahun lagi tuh sampai 1T gitu kan. Ya saya sih masih berharap ya mudah-mudahan bisa sampai sana ya. Minimal ya untuk SBMA ya. Nah, tapi semuanya tuh disclaimer on ya. Tapi lihat dari track record manajemen, lihat dari kepedeannya mereka, ya saya sih cukup bahagia ya kemarin ya ngedengarnya dari Bu Siti, apalagi sangat terbuka banget ya Ci ya. Orangnya kan sangat apa ya, Mm. supel ya, dan enak ya, dan terbuka sekali ya. Artinya tuh tidak ada yang ditutupi lah kita sebutnya ya Ci ya. Ya Mm-mm. mudah-mudahan lah. Oleh karena itu sih saya sih masih berharap SPMA ini jangka panjang masih oke. Nah kalau untuk sektor properti saat ini terus terang saya nggak masuk ke karena saya mulai banyak fokusnya tuh di emiten-emiten yang saya ingin pegang untuk 5 sampai 10 tahun. Properti ini tidak termasuk salah satu kategori itu ya. Tapi memang untuk sektoralnya sekarang sebenarnya itu dari kemarin ya udah lama sih. Waktu itu lagi booming batu bara, lagi booming komoditas tuh mulai naik tuh di Junian atau Mei. Saya udah ngomong bahwa yang berikutnya tuh sebenarnya tuh yang menarik di emiten siklika ini mungkin bisa jadi di properti ataupun di konstruksi. Nah sekarang kan mulai mulai jalan nih kayaknya sih ya, mulai Mm-mm. apa Boleh. namanya tuh hot ya, mulai ini gitu kan, dari mulai yang industrial land-nya gitu kan, yang ada punya industrial land-nya seperti base mungkin atau enggak yang lain-lainnya gitu kan, atau ke masuk yang ke sektor-sektor properti yang lainnya, terutama konstruksi ya, ada berita IKN. Tapi terus terang saya sendiri pribadi saya udah banyak karena saya mungkin dalam perjalanannya investasi saya juga kan uang semakin besar ya satu. Terus kedua juga gaya saya juga banyak dipengaruhi oleh salah satu itu adalah Modis Pabrai ya, dan yang ingin pegang untuk jangka panjang yaitu 100 Beggars ya. Jadi saya lebih banyak fokus ke yang ini seperti itu sih, gitu Ci, kurang lebihnya ya. Jadi saya nggak memilih tiga-tiganya sih. Nah kalau Pani saya nggak tahu tuh Pani itu nggak tahu properti atau bukan, kayaknya sih bukan ya, bukan properti ya Ci itu ya. Properti katanya properti itu. Properti ya, oke. Nah saya Ah, belum pernah nah, pelajari, tapi tiga-tiganya sih saya sih saat ini nggak milih ya. Tapi mungkin kalau untuk jangka pendek sepertinya itu lebih paham CPV nih secara teknikal gitu Ci. Apakah oke nggak tuh Ci? ya kalau lihat teknikal, properti udah mulai naik tuh. Kalau mau nonton videonya udah ada juga di IAI itu, kemarin saya bahas sama analis Panin ya tentang konstruksi sama properti. Cuman yang masih saya bingung, Dre, kamu kerasa nggak kalau orang mungkin ya, kalau kalau lihat saya ngobrol sana sini ya, orang itu sekarang kalau punya uang lebih beli properti juga kan. Salah satu nilai hedging kan. Tapi propertinya bukan rumah pertama loh, rumah kedua. Nah, itu Hmm. mungkin kita bisa cari lihat
penjualan rumah kedua itu kayak gimana pasarnya. Karena kalau saya lihat ya, itu agen-agen properti makin lama makin banyak tuh. Berarti mungkin Benar. jual belinya perputarannya lumayan kenceng kan. Nah, angka-angka di situ nggak muncul nih di emiten-emiten properti karena emiten properti ini kan jualnya rumah pertama ya. Nah, mungkin Iya. ada di situ tuh hiddennya tuh. Karena orang kan sekarang orang yang paling konservatif aja yang nggak ngerti apa-apa, udahlah beli rumah aja, udah saya mah nggak ada kalah beli rumah mah nanti aja buat jual nanti mau simpen buat anak juga tetap ada itu atau disewain gitu ya. Saya pernah dengar ada Iya. cerita teman saya jual di properti datang bawa bawa uang kas beli ruko. Udah nggak tahu Mantap. saya di mana taruh udah beli beli ruko aja. Ada yang begitu. Nah itu mungkin rumah kedua tapi nah itu pasar Cash mungkin dibawa ada di situ. kantong, Hah? cash dibawa kantong Bawa kresek dibeli ya. pokoknya satu travel bag itu 1 miliar katanya. Hebat ya. Biasanya satu travel bag itu 1 miliar terus satu dus Indomie. Nah itu Iya, iya. ada Memang cerita sih, seperti itu ya. Nah itu kan orang ya kan beda tipenya ya. Nah ini ada pertanyaan banyak lagi ya yang Dre. ya banyak yang Hah? ngomongin juga katanya soal properti takutnya nanti apa bunga akan naik katanya tuh ya. Kalau kalau menurut saya Uh, sih, menurut saya ya, pandangan saya Indonesia ini tuh kita dapat berkah banyak ya. Satu, selain komoditas booming, memang BI rate akan naik ya. Tapi prediksi saya sih kayaknya nggak bakal naik banyak ya kalau kita sebut ya. Nggak bakal seagresifnya kalau kita ngomongin Fed rate kan atau nggak di luar suku bunga di luar negeri. Nah, kalau kita ngomongin tadinya 3,5% ya naik 1% atau 1,5% aja di 4,5% atau ke 5% aja itu bunga masih murah yang dibandingkan dulu ya kalau kita ngomongin ya. mm, Jadi mm, sebenarnya untuk apapun ini Indonesia ini masih murah ya kalau kita ngomongin ya. Jadi harusnya sih untuk sektor properti sih menurut saya sih memang sih belum akan booming gimana, tapi akan menarik sih. Cukup menarik ya. Apalagi kan kemarin kan sempat udah sampai terpuruk banget sih ya. Kondisinya kan Udah terpuruk udah banget. udah universal sih sebenarnya kalau lihat dari gerakannya. Konstruksi terus semen pendukungnya udah mulai mulai kan. Nah itu mungkin Betul. ya itu sama industri pendukungnya biasa geraknya satu gerbong gitu. Yang buat hedging inflasi biasanya sih salah satunya kan hedging Ah, inflasi itu kan ah, properti ya gitu kan. itu buat lawan inflasi kan. Jadi kalau ikut Ya, rumah, makan ikut inflasi harga kenaikan harganya ya. iya Nah yang ini dibangun yang kemarin baru 2 tahun 3 tahun yang lalu sih diuntungkan sih tiba-tiba naik sih bangunannya. tiba-tiba bener. Apalagi asal ya sama sama kayak pilih saham, Dre. Lokasi, lokasi, Hmm, lokasi sama valuasi ya. Beli rumah yang bagus di harga yang bagus, biarkan waktu berjalan. Sama beli saham juga gitu kan. Beli saham yang bagus di harga yang bagus, biarkan waktu berjalan kan. Nah, itu kurang lebih bisnis itu konsepnya kurang lebih seperti itu ya, Dre. betul Nah, betul. itu nah ini ya, ada pertanyaan lagi, Dre. Mengapa operating cash flow Metrodata minus? Operating profit ya. Cash flow-nya Cash sih ya. flow kalau misalnya cash flow. Oh, CFO-nya ya, CFO-nya minus ya. Setahu saya sih kemarin kan memang dia banyak beli persediaan sih. Persediaan, kalau kita perhatikan kan memang persediaan di Metadata ini kan naik ya. Jadi wajar-wajar aja sih. Pokoknya minus ya, 2 kuartal itu minus, tapi memang yang di kuartal kedua tuh agak berkurang yang minusnya, gitu kan. Tapi selain itu juga piutangnya agak sedikit lebih tinggi ya dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang notes-nya di persediaan. Di persediaan. Mungkin dia mengatasi short supply kan, short supply, jadi dia beli lebih banyak dan penambahan juga range produk ya. Sekarang ini kan Metrodata rajin banget tuh, dia nambah range produk ya, melengkapi ya semuanya gitu kan. Saya pikir sih itu masih oke sih. Apalagi kan nanti kan kalau kita ngomongin BBM naik, inflasi naik kan ada keuntungan justru dari kenaikan harga barang. Salah satunya ya, gitu. Nah ini bisa kita cermati nih. Kalau menurut saya sih harusnya menarik ya Metrodata. Kurang Ya lebih kurang lebih seperti dia itu. dia mungkin beli bahan barang dagangan yang cukup banyak, nanti dijualnya nanti juga masih untung karena modalnya modal di bawah gitu kali ya. Nah, Nah, betul. mungkin bisa seperti itu, tapi kemungkinan kedua putarannya mandek kan, tapi kita nggak tahu aslinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu pintar-pintar baca ini apa yang ya sebenarnya gitu kejadian. Karena kan kalau kita lihat satu hal ya tetap kemungkinannya berbagai macam ya. Nah ini Betul. Re, tadi ada yang tanya lagi nih, sektor yang akan manggung setelah komoditi. Ini pertanyaan Sektor semua yang orang akan nih. maju
komoditi ya. Saya udah spill sih di IG saya ya, itu setelah nanti komoditi booming biasanya itu akan diikuti oleh sektor-sektor lainnya gitu kan ya. Jadi justru karena ini akan mendapatkan efek ya, ya yang properti lah, kalau ngomongin sektor-sektor seperti consumer juga akan booming lah, retail juga akan booming lah, ya hampir semua sih ya kalau kita ngomongin hampir akan booming ya, gitu kalau kita sebutnya ya, karena kan jelas kan komoditas ini banyak orang yang terdampak juga kan, dari mulai yang tadinya dari mungkin sekitar perkebunan tadi nyambung ke industrinya yang lain, semua ini akan terdampak. Jadi menurut saya sih, pandangan saya sih harusnya sektor-sektor yang lain ikut terdampak juga sih. Tapi yang menarik nih, kalau menurut saya yang menarik ya, yang menarik itu yang kita bisa perhatikan tuh saat itu adalah kalau untuk jangka panjang ya, consumer ya, bank itu masih oke. Kalau menurut saya ya, buat jangka panjang. Bank itu salah satu yang susah rugi ya Dre, sebenarnya ya. Kalau BI rate naik, dia duitnya, apalagi yang punya dana pihak ketiganya kuat, duitnya malah nambah profitnya ya. Kalau turun dia tinggal pass on, naik tinggal pass on. Gitu. Pokoknya susah rugi lah kalau bank yang bagus ya. Nah itu, Betul. Dre ada pertanyaan lagi nih, bagaimana pandangannya kepada CSAP dan ASA mengingat rasio utang? Oke, utang ya. Nah, memang CASAP ini perlu di notes ya, karena utangnya kan cukup besar ya. Tapi kemarin dia lagi bagus tuh, cari rate-nya ke BCA Pinter tuh, dia bunganya murah. 7,5% kalau nggak salah, tuh dapat rate-nya murah banget tuh kreditnya. Dia makanya pindahin ke BCA semua ya. Nah, tapi apakah efeknya? Ya menurut saya sih harusnya BI rate di Indonesia ini naiknya nggak terlalu besar ya, seperti tadi saya bilang ya. Jadi harusnya sih nggak terlalu berpengaruh banyak ya terhadap labanya nanti gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, begitupun dengan ASA ya. Cuman yang perlu diperhatikan di ASA ini karena faktornya sektor transportasi, justru saya memperhatikan dampak kenaikan BBM ya. Dampak kenaikan BBM ini yang kita perlu harus perhatikan apakah di Q3, terutama di Q3 ini seperti apa nih jasa. Kalau kita berpandangan short term ya, short term. Tapi kalau untuk berpandangan long term ya nggak usah terlalu dirisaukan lah, saya pikir ya. Tapi kalau kita yang buat short term, mungkin aja ASA ini di Q3 ini masih kurang baik sih performance-nya ya. Itu satu karena BBM, kedua dari faktor bunga juga ya. Karena kan ada kenaikan suku bunga ya, gitu terutama. Nah, kalau saya sih pikir sana. Belum lagi kemarin-kemarin ini kan sempat booming e-commerce itu kan per paketnya itu kan banyak tuh. Nah, sekarang ini kan karena BBM naik, daya beli akhirnya mulai agak berkurang ya. Mungkin per paketnya akan turun dulu sih. Feeling saya ya seperti itu ya, di Q3 ya. Nah, cuman hal-hal seperti itu kan short term. Jadi justru kalau ada penurunan, kalau ada koreksi, ya apakah jadi kesempatan? Nah, ini balik lagi ke teman-teman. Tapi bagi saya ini jadi kesempatan ya untuk koleksi untuk jangka panjang biasa. Ya, tapi Nah, feel-nya harus ada. terus range harganya dihitung lagi kira-kira yang nyaman di berapa. Nah kadang-kadang kan kalau kategori kita lihat ya Dre, ASA itu kan fast grower ya, larinya kenceng banget tuh kan. Lari itu pakai harapan dengan return sekian persen. Gitu dia capai, misalnya orang ngarep nih naik 30%, oke nyampe, wah bener hajar lagi. Minggu depan mungkin laporan berikutnya mungkin ngarepnya 30% lagi, mungkin targetnya naikin lagi, udah 30% naik 40%, mungkin nyampe lagi 40%. Nah, karena saking kencengnya harapan orang, begitu nggak dikasih 40%, 30% aja ada turun atau 25%, orang udah bilang itu mulai perlambatan. Nah, itu biasa kan kalau yang larinya kekencengan tuh seperti itu.